Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Andrisa Pramesti, NPM 18331213994. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Perbedaan Volume Perdagangan Saham dan Retur Saham sebelum dan sesudah kebijakan stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dewasa ini, pasar modal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini karena pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal juga merupakan lembaga investasi yang memiliki fungsi ekonomi dan keuangan karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan pihak, yaitu yang memiliki kelebihan dana atau yang disebut dengan investor dan pihak yang memerlukan dana atau yang disebut dengan issuer. Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik dapat memperoleh dana dari masyarakat dengan penjualan efek saham melalui prosedur initial public offering atau efek bersifat utang atau yang disebut dengan obligasi. Investor yang berinteraksi di lantai bursa bertujuan memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Agar dapat membuat suatu keputusan dalam memilih portofolio investasi yang menguntungkan, investor memerlukan informasi. Suatu informasi memiliki makna bila informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar modal yang akan tercermin dalam perubahan harga saham dan perubahan volume perdagangan saham. Di pasar modal, banyak sekali informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak investor maupun pihak issuer. Selain mengenai harga saham yang diperoleh oleh permintaan dan penawaran, kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan juga mempengaruhi profitabilitas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka di sini suatu cara yang dilakukan emiten untuk mempertahankan agar sahamnya tetap berada dalam rentang perdagangan yang optimal adalah dengan melakukan pemecahan saham. Pemecahan saham atau stock split merupakan aksi emiten yang dilakukan dengan cara memecahkan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil sesuai dengan rasio stock split yang ditentukan. Secara sederhana, pemecahan saham atau stock split berarti memecahkan selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per lembar saham baru adalah 1/N dari harga saham sebelum pemecahan. Pemecahan saham menyebabkan bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar tanpa transaksi jual beli yang mengubah modal, tetapi terjadi hanyalah pemecahan nilai nominal sehingga tidak akan mempengaruhi aliran kas perusahaan. Dengan demikian, peristiwa pengumuman pemecahan saham seharusnya tidak memiliki nilai ekonomi. Volume perdagangan saham merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya reaksi pasar terhadap suatu peristiwa tertentu, untuk melihat apakah terdapat perbedaan volume perdagangan sebelum maupun sesudah stock split, dilihat dari aktivitas perdagangan saham yang bersangkutan yang diukur dengan trading volume activity. Trading volume activity merupakan perbandingan antara jumlah saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu dengan jumlah saham perusahaan yang beredar pada waktu tertentu. Naik turunnya volume permintaan dan penawaran perdagangan saham di lantai bursa dipengaruhi oleh pergerakan harga saham. Jika semakin meningkat volume perdagangan, menunjukkan semakin diminatinya saham oleh investor sehingga akan membawa pengaruh terhadap naiknya harga return saham. Baik, di sini terdapat beberapa rumusan permasalahan. Yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan trade volume activity perdagangan saham yang signifikan sebelum dan sesudah kebijakan pemecahan saham atau stock split. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan return saham yang signifikan sebelum dan sesudah kebijakan pemecahan saham atau stock split. Baik, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis perbedaan trade volume activity perdagangan saham yang signifikan sebelum dan sesudah kebijakan pemecahan saham atau stock split. Kemudian yang kedua untuk menganalisis perbedaan return saham yang signifikan sebelum dan sesudah kebijakan pemecahan saham atau stock split.
Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai pengaruh stock split terhadap volume perdagangan saham dan return saham. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagai pedoman dan pertumbuhan bagi perusahaan atau isu tentang dampak dan pengaruh melakukan kebijakan pemecahan saham atau stock split. Dan bagi investor dapat digunakan sebagai referensi untuk mengumpulkan informasi sehingga mempunyai pertimbangan dan pemikiran untuk melakukan keputusan investasi yang berkaitan dengan penginvestasian dana dalam perusahaan yang melakukan pemecahan saham di Bursa Efek Indonesia. Pada bab 2 terdapat kajian pustaka yaitu landasan teori, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kemudian yang pertama yaitu landasan teori. Pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta menurut suatu usunan. Kemudian menurut Sentanu menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pasar modal merupakan sarana atau tempat berlangsungnya penawaran umum dan perdagangan efek untuk berbagai instrumen keuangan dan sekuritas dengan mempertemukan dua pihak, yaitu pihak yang kekurangan dana atau issuer dan pihak yang kelebihan dana atau investor. Pasar modal memiliki andil yang cukup besar bagi suatu negara, sehingga keberadaannya sangat menentukan perekonomian suatu negara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis dan tujuan pasar modal. Jenis pasar modal menurut Sunariah yaitu yang pertama pasar perdana atau primary market, yang kedua pasar sekunder atau secondary market, yang ketiga yaitu pasar ketiga atau third market, kemudian yang keempat yaitu pasar keempat fourth market. Kemudian di sini menurut Kepres nomor 52 tahun 1976, keberadaan pasar modal di Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan swasta untuk mempererat pendidikan masyarakat. Kemudian yang kedua, lebih mengarahkan partisipan masyarakat dalam pengarahan perhimpunan dana untuk digunakan secara produktif dalam pembiayaan nasional. Kemudian selanjutnya saham. Pengertian saham menurut Darmaji dan Fakhruddin mengenai pengertian saham adalah surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, sering disebut dengan efek atau sekuritas, salah satunya yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis saham. Menurut Yogianto, ditinjau dari cara peralihannya, saham ada dua jenis, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock, yang artinya jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini biasanya dalam bentuk saja. Saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa. Saham biasa adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Pemegang saham biasanya memperoleh hak untuk memperoleh dividen sepanjang perseroan memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua adalah saham preferen atau preferred stock. Saham dengan preferensi hak-hak yang melebihi saham biasa tersebut saham preferen. Saham preferen sering disebut juga saham istimewa. Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak ke atas dividen dan hak ke atas
atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuiditas. Jika perusahaan likuiditas, para pemegang saham preferen mendapat prioritas atas aset-aset perusahaan setelah wajib kepada pemilik obligasi dan kreditur lainnya dipenuhi. Kemudian yaitu stock split. Stock split menurut Darmaji dan Fakhruddin, definisi pemecahan saham atau stock split, pemecahan nilai nominal saham menjadi pemecahan yang lebih kecil. Pemecah saham dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar tanpa adanya transaksi jual beli saham yang mengubah modal. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi bertambah banyak dengan nilai nominal perusahaan yang lebih kecil, tapi bersamaan dengan itu pula harga saham tersebut secara teoritis akan turun secara proporsional. Dengan demikian, secara keseluruhan, nilai kapitalis saham tersebut tidak mengalami perubahan dengan adanya stock split, maka pemegang saham harus menukar sahamnya terlebih dahulu dengan saham baru hasil stock split agar dapat diperdagangkan di bursa. Kemudian di sini saya akan jelaskan jenis-jenis stock split. Menurut Wijaya dan Indriantoro menyatakan bahwa pemecahan saham biasanya dilakukan pada saat harga saham dinilai terlalu tinggi. Hal ini dilakukan agar harga saham menjadi terjangkau oleh investor kebanyakan sehingga diharapkan transaksi jual beli di pasar saham lebih banyak terjadi. Pemecahan saham dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pemecahan naik atau split up. Yang kedua yaitu pemecahan turun atau split down. Kemudian volume perdagangan saham. Dalam berinvestasi di pasar modal, investor seharusnya melakukan analisis untuk menentukan saham yang beropera efektif untuk masa depan. Analisis yang dilakukan oleh investor tentunya membutuhkan informasi. Dengan adanya informasi, maka investor tentunya membutuhkan informasi. Dengan adanya informasi, maka investor akan mengetahui apa saja reaksi pasar. Reaksi pasar adalah salah satunya volume perdagangan saham. Kemudian return saham. Aksi yang dilakukan oleh perusahaan berupa pemecahan saham dapat ditafsirkan sebagai sinyal yang ditafsirkan oleh perusahaan tentang adanya prospek yang bagus di masa yang akan datang. Harga saham yang tinggi merupakan suatu indikator bahwa kinerja perusahaan bagus. Namun, harga saham yang terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan investor untuk membelinya, sehingga menyebabkan harga sulit untuk meningkat lagi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak perusahaan yang melakukan split terhadap sahamnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli investor. Kemudian selanjutnya definisi operasional pengukuran variabel. Agar konsep penelitian yang digunakan dapat dijelaskan dengan tepat, untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka konsep penelitian harus diberi definisi. Penelitian ini menggunakan dua variabel yang dijadikan konsep penelitian. Yang antara lain yang pertama yaitu pemecahan saham atau stock split, yang kedua adalah volume perdagangan saham. Kemudian kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu dalam peristiwa stock split, kandungan informasi yang tersebar di pasar modal terlebih dahulu diinterpretasi dan dianalisis oleh pelaku pasar untuk mengetahui apakah informasi tersebut dijadikan sebagai keputusan investasi. Adanya interpretasi dan apresiasi bagi para pelaku pasar terhadap kandungan informasi dari peristiwa stock split yang tersebut di pasar modal diperkirakan dapat membuat pasar bereaksi yang ditujukan dengan terjadinya perubahan volume saham dan return saham. Apabila terjadi perubahan, berarti hal tersebut membuktikan adanya trading teori yang menyatakan bahwa stock split akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan signaling teori yang menyatakan bahwa stock split memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return masa depan yang substansial. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu yang pertama jenis data berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Menurut Sugiono, sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber yaitu dari media massa online. Data sekunder tersebut berupa informasi berita tentang gambaran mengenai peristiwa stock split
Selain itu, data sekunder lainnya adalah harga penutupan saham harian perusahaan yang melakukan stock split, jumlah saham yang diperdagangkan, dan jumlah saham yang beredar. Kemudian yang kedua, yaitu jenis data berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Sugiono, data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, skema, atau gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah informasi berita dan gambaran peristiwa stock split dan data sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia, sementara data kuantitatif menurut Sugiono merupakan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Data kuantitatif yang digunakan adalah harga saham penutupan atau closing price selama periode pengamatan, yakni 5 hari sebelum stock split serta sesudah tanggal stock split yang digunakan untuk pencarian return saham perusahaan. Dengan mengenai volume transaksi dan jumlah saham yang beredar, masing-masing perusahaan melakukan stock split, di mana volume transaksi yang digunakan adalah volume transaksi harian jumlah saham beredar masing-masing perusahaan yang melakukan stock split selama 5 hari sebelum 5 hari setelah peristiwa stock split. Kemudian prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumen di mana pengumpulan data dilakukan secara membaca, mencatat, dan mempelajari data historis pasar modal di Indonesia dan data informasi mengenai peristiwa stock split. Kemudian prosedur penentuan sampel. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Dalam penelitian ini digunakan sebagai populasi adalah perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 507 perusahaan go public yang tercatat selama 2014. Dari 507 perusahaan terdapat 5 perusahaan stock split pada tahun 2014. Jadi sampel data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 perusahaan yang melakukan stock split pada tahun 2014. Prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dikarenakan pertimbangan sampel yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji. Purposive sampling adalah teknik yang digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Selanjutnya, teknik analisis dan uji hipotesis. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini dan pengujian hipotesis yang ada, maka teknik analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik digunakan dalam penelitian ini, dan data diolah menggunakan program IBM SPSS Statistik 20. Adapun pendekatan statistik yang digunakan antara lain, yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua uji normalitas data, dan yang ketiga yaitu uji hipotesis. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan yang jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, saya berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan di masa depan yang akan datang. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Baik, saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.